Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur, alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian pada kesempatan hari ini dengan tema salat tarawih. Hadirin sekalian, secara umum ibadah salat sunnah itu mempunyai keutamaan yang besar. Di antaranya sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, sesungguhnya amalan yang paling pertama kali dihisab pada manusia di hari kiamat nanti adalah salat. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikatnya, dan dialah yang lebih tahu. Lihatlah pada salat hambaku, apakah salatnya sempurna ataukah tidak. Jika salatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun, jika dalam salatnya ada sedikit kekurangan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki amalan sunnah. Jika hambaku memiliki amalan sunnah, Allah berfirman, sempurnahkanlah kekurangan yang ada pada amalan wajib dengan amalan sunnahnya. Kemudian amalan lainnya akan diperlakukan seperti itu. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an berkata, kuntu abitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi faqala li sal faqultu as'aluka murafaqatak fil jannat qala aw ghairak dzalika qultu huwa dzaka qala fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Saya pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku membawakan air wudunya dan air untuk hajatnya. Maka beliau berkata kepadaku, mintalah kepadaku. Maka aku berkata, aku hanya meminta agar aku bisa menjadi teman dekatmu di surga. Beliau bertanya lagi, adakah permintaan yang lain? Aku menjawab, tidak, itu saja. Maka beliau menjawab, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan banyak melakukan sujud atau memperbanyak salat. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, hendaklah engkau memperbanyak sujud atau memperbanyak salat kepada Allah, karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu. Hadis riwayat Muslim. Jemaah sekalian, sebagaimana tema kita tentang salat tarawih, bahwa ada dua hadis yang sangat masyhur berkaitan dengan keutamaan salat tarawih, yaitu dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua adalah man qama ma'al imami atta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailah. Siapa saja yang ikut salat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, maka untuknya itu dicatat seperti salat malam suntuk semalam, sepanjang malam. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jemaah sekalian, qiyamul lail atau salat malam adalah salat yang dikerjakan setelah salat Isya hingga terbit fajar, baik salat tersebut dikerjakan pada bulan Ramadan atau pada malam selainnya. Demikian makna umum. Untuk salat malam pada bulan Ramadan juga sering disebut dengan istilah qiyam Ramadan. Dahulu awal mulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memulai untuk melaksanakan salat malam pada malam-malam bulan Ramadan. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha bercerita seperti dalam riwayat Imam Bukhari, bahwa dari Aisyah radhiyallahu anha, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pada suatu malam pernah melaksanakan sholat. Kemudian orang-orang sholat dengan sholatnya tersebut. Kemudian beliau sholat pada malam selanjutnya dan orang-orang mengikutinya tambah banyak. Kemudian mereka berkumpul pada malam yang ketiga atau keempat. Dan Rasulullah SAW tidak keluar untuk sholat bersama mereka. Dan di pagi harinya Rasulullah SAW berkata, "Aku telah melihat apa yang telah kalian lakukan dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar salat bersama kalian kecuali aku khawatir bahwa salat tersebut akan difardukan." Rawi hadis berkata, hal tersebut terjadi di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW keluarnya pada jaub al-lail atau tengah malam. Itu artinya kebiasaan salat malam pada selain Ramadan juga dikerjakan oleh Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Jadi salat malam itu adalah nama umum untuk setiap salat yang dikerjakan pada malam hari atau salat setelah salat Isya hingga terbit fajar. Nah, jemaah sekalian, sepertinya belum ada istilah tarawih pada masa Rasulullah SAW. Karena dalam teks hadis di atas, Aisyah memaknai redaksi salat secara umum atau hadis-hadis tentang salat di bulan Ramadan diungkap dengan redaksi qiyam Ramadan, bukan dengan tarawih. Setelah Rasulullah SAW wafat, ibadah malam di bulan Ramadan dilaksanakan sendiri-sendiri oleh para sahabat, sehingga datanglah masa Umar bin Khattab. Beliau menginstruksikan agar ibadah malam yang sering dilakukan sendiri-sendiri itu dirubah menjadi berjamaah dengan diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Sahabat Umar mengumpulkan jamaah salat malam Ramadan dalam jumlah 20 rakaat, di mana pada setiap selesai 4 rakaat, 2 kali salam, mereka semua istirahat dari salat dan melakukan tawaf. Dan tawaf ini juga ibadah. Seperti inilah akhirnya yang dilakukan oleh penduduk Mekah kala itu, dan tidak terdengar ada sahabat yang menentang pendapat Umar ini. Istirahat dari setiap selesainya 4 rakaat inilah yang dikenal dengan istilah tarwihah atau istirahat. Dengan demikian Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menuliskan, karena ada banyak tarwihah dalam salat tersebut sehingga disebut dengan tarawih. Nah, dari sinilah jemaah sekalian muncul istilah tarawih dan salat malam yang sering dikerjakan oleh umat Islam setelah salat Isya. Setelah salat Isya, akhirnya disebut dengan salat tarawih. Selebihnya salat ini juga disebut dengan salat malam atau ia adalah bagian dari salat malam. Adapun salat tahajud jemaah sekalian, berdasarkan dari arti tahajud itu sendiri, maka salat ini adalah salat sunnah yang dikerjakan setelah bangun dari tidur malam. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 79 mengatakan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebahagian malam hari bertahajudlah kamu kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Salat ini juga bagian dari qiyamul lail atau salat malam. Al-Quran mengungkapkan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah untuk salat pada malam hari kecuali sedikit, yaitu setengahnya atau kurang dari itu sedikit. Quran surah Al-Muzammil ayat 1 sampai 3. Sehingga umumnya ulama jamaah sekalian membolehkan untuk melaksanakan salat tahajud setelah salat tarawih, baik sendirian maupun berjamaah di rumah maupun di masjid. Terlebih banyak bahwa akhir malam adalah waktu yang paling baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Walaupun sebagian tetap menganjurkan untuk menyelesaikan salat tarawih dan witir bersama imam di masjid, merujuk kepada keutamaannya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, man qama ma'al imami atta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Siapa saja yang ikut salat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, maka untuknya itu dicatat seperti salat semalam suntuk. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jemaah sekalian, jadi pada zaman Rasulullah SAW, sebagaimana telah diungkapkan, belum dikenal dengan istilah salat tarawih
yang ada adalah istilah salat malam pada malam-malam bulan Ramadan, yang oleh sebagian ulama disebut istilah qiyam Ramadan. Dan dahulunya Rasulullah SAW memulai untuk melaksanakan salat malam pada malam-malam bulan Ramadan. Sebagaimana yang telah dituturkan oleh Aisyah pada hadis yang sebelumnya, bahwa Rasulullah SAW sungguhnya salat pada suatu malam, melaksanakan salat, kemudian orang-orang salat dengan salatnya tersebut, kemudian beliau salat pada malam selanjutnya dan orang-orang yang mengikutinya tambah banyak. Kemudian mereka berkumpul pada malam yang ketiga atau keempat, dan ternyata Rasulullah SAW tidak keluar untuk salat bersama mereka. Dan di pagi harinya Rasulullah SAW berkata, aku telah melihat apa yang telah kalian lakukan dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar untuk salat bersama kalian, kecuali bahwasanya aku khawatir bahwa salat tersebut akan difardukan. Rawi hadis berkata, hal tersebut terjadi di bulan Ramadan. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa Rasulullah keluar pada jaub lail, tengah malam. Ibnu Huzaimah menambahkan sesuai dengan penjelasan sahabat Jabir radhiyallahu an, bahwa salat malam Rasulullah SAW pada waktu itu adalah 8 rakaat ditambah witir. An Jabir bin Abdullah qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadana 8 raka'atin wal witr. Falamma kana min al-qabilatil ijtima'na fil masjid wa rajawna ay yakhruja ilaina falam nazal fil masjid hatta asbahna. Dari Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW pernah salat bersama kami di bulan Ramadan 8 rakaat dan witir. Lalu ketika malam-malam berikutnya kami sudah berkumpul di masjid, dan ternyata Rasulullah SAW tidak keluar hingga subuh. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Nah, adapun salat tarawih di masa sahabat, Imam Al-Mawardi dari mazhab Asy-Syafi'i melanjutkan bahwa akhirnya Ubay bin Ka'ab menginisiasi mulai pada masa Rasulullah SAW masih hidup, juga pada masa Abu Bakar As-Siddiq, hingga awal masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengumpulkan masyarakat untuk salat bersama di 10 awal dan 10 pertengahan, sedangkan di 10 akhir beliau menyendiri-sendiri. Hingga akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membuat keputusan untuk memfatenkan salat berjamaah di bulan Ramadan ini dengan imam tetap Ubay bin Ka'ab. Akhirnya jadilah qiyam Ramadan ini menjadi sunnah tradisi yang tetap dilanjutkan pada masa Utsman bin Affan, pada masa Ali bin Abi Thalib hingga sekarang ini. Sahabat Umar mengumpulkan jemaah salat malam Ramadan dalam jumlah 20 rakaat, di mana pada setiap selesai 4 rakaat 2 kali salam, mereka semua istirahat dari salat dan melakukan tawaf 7 putaran. Seperti inilah akhirnya yang dilakukan oleh penduduk Makkah kala itu, dan tidak terdengar ada sahabat yang menentang pendapat Umar. Jemaah sekalian, mendengar bahwa penduduk Mekah melaksanakan salat tarawih 20 rakaat dan setiap jeda 4 rakaat mereka melaksanakan tawaf, maka akhirnya di zaman Imam Malik, penduduk Madinah melaksanakan salat tarawih dengan jumlah 36 rakaat dengan mengganti setiap tawaf penduduk Mekah dengan 4 rakaat salat tarawih. Yang demikian dilakukan agar mereka penduduk Madinah bisa menyamai model tarawih penduduk Mekah. Adapun hukum salat tarawih, para ulama sepakat bahwa salat tarawih itu hukumnya sunnah dan disunnahkan agar dilaksanakan dengan berjamaah. Dasarnya adalah praktek yang dilakukan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW ketika beliau hidup bersama dengan para sahabat. Dan selain itu juga praktek salat tarawih yang dilakukan pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seluruh kaum muslimin hingga dewasa ini. Oleh karena itu mayoritas ulama sepakat mengatakan bahwa salat tarawih berjamaah itu hukumnya disunnahkan. Jemaah sekalian, selanjutnya waktu dan jumlah rakaat. Seperti sudah kita ketahui bahwa salat tarawih ini waktunya terbentang luas, mulai dari masuknya waktu Isya hingga sebelum waktu subuh tiba. Namun tentu salat ini harus dikerjakan setelah mengerjakan salat Isya. Berapa jumlah rakaat dari salat tarawih? Yang pertama, ada yang mengatakan 20. 20 rakaat. Yaitu mayoritas ulama menilai bahwa salat tarawih dikerjakan dalam 20 rakaat dengan 10 kali salam,
Ya, setiap 2 rakaat salam dengan 5 kali tarawih ya, atau istirahat. Nah, hal ini juga ya, pendapat 4 mazhab fikih yang ada seperti Hanafi, Maliki, Asyafi'i dan Hambali. Dan Ormas Nahdlatul Ulama di Indonesia yang memang corak fikihnya mengambil pendapat 4 mazhab ini juga sangat meyakini bahwa sholat tarawih itu jumlahnya 20 rakaat. Dan konon katanya menurut keterangan dari Prof. Dr. Ali Mustafa Yaakob MA bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri Ormas Muhammadiyah dahulunya juga tarawih 20 rakaat. Dan ternyata Masjidil Haram di Mekah dan Masjid An-Nabawi di Madinah sampai sekarang ini masih menerapkan salat tarawih dengan 20 rakaat. Dalil yang kuat dalam masalah tarawih 20 rakaat ini adalah keputusan Umar bin Khattab pada zamannya yang tidak didapati adanya pertentangan di kalangan sahabat pada waktu itu. Demikian tulis para ulama fikih dalam kitab-kitabnya, dan 20 rakaat ini dikerjakan dalam 10 kali salam dan dilakukan 5 kali istirahat. Per sekali tarawih istirahat dilaksanakan setelah selesai 4 rakaat. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan 8 rakaat. Adapun pendapat yang meyakini bahwa jumlahnya 8 rakaat ya, tambah 3 witir, rata-rata sandarannya adalah hadis Aisyah radhiyallahu an. Ya, beliau ditanya bagaimana sholat malamnya Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Maka ada Rasulullah yazid fi Ramadana wala fi ghairi ala 11 rakaat. Aisyah radhiyallahu anha menjawab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat malam melebihi 11 rakaat baik pada bulan Ramadan maupun di bulan lainnya. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga hadis dalam riwayat Ibnu Huzaimah yang tadi kita sudah sebutkan, an Jabir bin Abdullah qala ya, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadana 8 rakaat wal witr. Falamma kana minal qabilatil jama'na fil masjid wa rajawna ay yakhruja ilaina falam nazal fil masjid hatta asbahna. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah salat bersama kami di bulan Ramadan 8 rakaat dan witir. Lalu ketika malam-malam berikutnya kami sudah berkumpul di masjid dan ternyata Rasulullah SAW tidak keluar hingga subuh. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Nah, jumlah inilah pendapat sebagian ulama, di antaranya adalah Imam Asy-Syahani, ya, Al-Mubarak Al-Furi, ya, Syekh Albani. Nah, di Indonesia pendapat ini diaminkan oleh Ormas Muhammadiyah melalui keputusan dari Dewan Tarjih. Kemudian pendapat yang ketiga jemaah sekalian adalah 36 rakaat. Saat Umar bin Khattab mengumpulkan jemaah tarawih 20 rakaat di Mekah ini dalam waktu yang hampir bersamaan, para sahabat yang berada di Madinah ada yang mengerjakan salat tarawih dengan jumlah 36 rakaat. Dan jumlah ini adalah pilihan bagi Imam Malik. Alasannya adalah ketika para penduduk Madinah salat tarawih dengan 20 rakaat setiap selesai dari 4 rakaat, mereka istirahat dengan mengerjakan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Aktivitas tawaf ini mereka kerjakan sebanyak 4 kali. Karena memang di Madinah tidak bisa tawaf, hingga dengan alasan ingin menyamai pahala penduduk Mekah, akhirnya penduduk Madinah menambah 4 rakaat pada setiap waktu tawafnya penduduk Madinah. Ya, sehingga jadilah 36 rakaat ditambah witir. Setelahnya 3 rakaat, maka jadilah 39 rakaat. Yang keempat, ada yang mengatakan 40 rakaat. Dan ada juga yang diceritakan bahwa Al-Aswad bin Mazid melaksanakan tarawih dengan 40 rakaat plus witir 7 rakaat. Maka jadilah jumlahnya 47 rakaat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu berbunyi, maka Rasulullah yazid fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rakaat. Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah salat malam melebihi 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun pada bulan lainnya. Ya, Syaikh Ibnu Taimiyah memberikan komentar bahwa adapun qiyam Ramadan Rasulullah SAW tidak membatasi jumlah rakaatnya. Namun beliau tidak menambahi atau mengurangi dari 13 rakaat. Hanya saja beliau memanjangkan rakaatnya. Tatkala Umar mengumpulkan orang salat di belakang Ubay bin Ka'ab, beliau mengerjakan 20 rakaat dan 3 witir. Beliau meringankan bacaan sekedar lebih dari beberapa rakaat dan menjadi lebih ringan bagi makmum ketimbang 1 rakaat yang panjang. Dan sebagian salah
Ya, ada yang menjalankan dengan 40 rakaat dan 3 rakaat witir. Ya, sebagian lainnya 36 rakaat dan 3 rakaat witir. Ya, semuanya boleh, dan bagaimanapun bentuk qiyam Ramadan dari cara-cara ini semuanya baik. Jadi jumhur ini menurut Ibnu Taimiyah adalah ulama lainnya yang tidaklah menjadi batas akhir, karena memungkinkan untuk melebihi jumlah tersebut. Jadi dengan batas kemampuan kita, tanpa harus memaksakan apa yang sebenarnya tidak kuasa kita lakukan. Ya, untuk itu beliau menuliskan bahwa bagi siapa yang mau melaksanakan salat tarawih 8 rakaat dengan 3 witir, silahkan. Dan itu tidak ada masalahnya. Dan siapa ingin mengerjakan salat tarawih dengan 20 rakaat dan 3 witir, itu juga tidak ada yang salah. Lalu jika ada yang ingin menambah salat lagi di malamnya atau menambah dengan salat tahajud, itu juga tidak ada masalah. Demikian bahwa perkara ini sangat longgar, hingga akhirnya yang terpenting bagi kita sekarang ini adalah sebisa mungkin untuk tidak meninggalkan salat malam di malam-malam bulan Ramadan. Tentunya dengan tetap memperhatikan kualitas salat yang dilakukan. Karena siapa yang salat malam di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, jemaah sekalian, dengan demikian boleh tidak kita melaksanakan salat tahajud setelah salat tarawih? Ya, karena ini banyak juga yang menjadi polemik. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam, malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Nah, salat ini juga bagian dari qiyamul lail, salat malam. Al-Quran mengungkapkan dalam surah Al-Muzammil yang kita sudah bacakan tadi ayat 1 sampai 3. Ya. Dan umumnya para ulama membolehkan untuk melaksanakan salat tahajud setelah salat tarawih, baik itu sendirian maupun berjamaah di rumah maupun di masjid. Terlebih bahwa akhir malam adalah waktu yang paling baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Ya, walaupun sebagian tetap menganjurkan untuk menyelesaikan salat tarawih dan witir bersama imam di masjid, merujuk pada keutamaannya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Man qama ma'al imani hatta yansarifu kutiba lahu qiyamul laila." Siapa saja yang ikut salat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, maka untuknya itu dicatat seperti salat semalam suntuk, sebagaimana diriwayatkan oleh hadis dalam riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Maka pertanyaan, bagaimana dengan hadis Nabi mengatakan bahwa ada hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait salat witir, yaitu ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikanlah salatmu malammu yang terakhir adalah salat witir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sekilas ada indikasi bahwa jika sudah melaksanakan salat witir, maka tidak boleh ada salat malam lainnya. Nah, hal ini karena teks hadis di atas menghendaki salat witir itu dijadikan sebagai salat malam yang terakhir. Namun ternyata dalam memahaminya, jemaah sekalian, tidak seperti itu. Pada para ulama umumnya membolehkan bagi siapa saja yang hendak salat sunnah setelah witir. Hanya yang menjadi khilaf itu adalah apakah dia mesti membatalkan witir pertama lalu kemudian mengganti witirnya setelah salat sunnah tersebut, atau dia hanya mengerjakan salat sunnah saja dan tidak harus witir lagi, karena witir yang pertama sudah sah dan tidak bisa dibatalkan. Lebih lanjut perhatikan hadis ini, la witrani fi lailah. Dari Tariq bin Ali berkata, aku mendengar Rasulullah SAW tidak ada 2 witir dalam satu malam. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Imam Ahmad. Nah, Imam Tirmizi saat menjelaskan hadis di atas menjelaskan bahwa ulama terbagi menjadi 2 pemahaman. Yang pertama, jika ada seorang yang hendak melaksanakan salat sunnah padahal dia sudah witir, maka hendaklah dia membatalkan witir pertamanya terlebih dahulu dengan cara salat 2 rakaat.
Karena witir yang pertama ganjil, lalu ditambah 2 rakaat lagi. Ya, 2 rakaat lagi jadi genap. Ya, jadi genap itulah maksudnya membatalkan witir. Lalu dia boleh salat sunnah untuk kemudian dia tutup kembali dengan witir yang ganjil. Pendapat yang kedua adalah witir pertama tidak bisa dibatalkan, sehingga tetap boleh salat sunnah, namun tidak perlu salat witir untuk yang kedua kalinya. Nah, karena memang ada larangan untuk salat witir 2 kali dalam satu malam. Dan menurut Imam Tirmizi, ini adalah pendapat yang paling sahih. Menurut Ibnu Rushd, pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama. Di lain tempat Imam Nawawi menuliskan, jika ada yang telah mengerjakan witir sebelum ia tidur, lalu kemudian bangun untuk tahajud, maka witirnya yang pertama tadi tidak batal. Ini pendapat yang benar bagi mayoritas ulama, dan ia tetap boleh tahajud. Nah, jika memang jamaah sekalian punya kebiasaan bangun tahajud di bulan Ramadan, maka sebagian ulama ada yang merekomendasikan untuk menunda witir hingga selesai sholat, semua sholat malam. Jikapun di masjid dia menjadi imam, maka boleh juga dia sengaja izin dengan jamaah untuk menunda witirnya, lalu khusus untuk witir diimami oleh yang lain, atau salatnya diniatkan salat sunnah mutlak saja. Ya, wallahu alam. Ya, sekali ini dapat saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.